Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan, nama saya Sini Taurisia, stambuk G701-17140, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Syafira Nur Hafifah, stambuk G701-17150. Kami dari jurusan Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako. Pada kesempatan video kali ini, kami berdua akan menjelaskan mengenai hubungan sifat fisika kimia senyawa obat cetirizin dan penyalahgunaan cetirizin. Berikut videonya. Perlu kita ketahui bahwa cetirizin merupakan antihistamin yang sangat kuat dan spesifik, di mana cetirizin ini merupakan golongan antagonis reseptor histamin H1 generasi kedua yang aman digunakan pada saat terapi alergi. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai cetirizin, adapun rumus struktur dari cetirizin yaitu seperti gambar di bawah ini. Adapun rumus molekul dari cetirizin itu sendiri yaitu C21H25CIN2O3 dan berat molekulnya 388,89 gram per mol. Nah, kelarutannya yaitu ada mudah larut dalam air, praktis tidak larut dalam aseton, dan diklorometan. Selain mempunyai efek antagonis terhadap reseptor H1, cetirizin juga memiliki efek antiinflamasi, di mana efek antiinflamasi cetirizin terutama ditunjukkan melalui penghambatan migrasi eosinofil atau in vivo di lokasi kulit yang terstimulasi oleh alergen dan secara in vitro menghambat kemotaksis eosinofil dan adesi ke sel endotel kultur serta aktivasi platelet, di mana aktivasi platelet ini juga dapat mempengaruhi platelet dan neutrofil. Cetirizin merupakan metabolit aktif asam karboksilat dari antagonis reseptor H1 generasi pertama yaitu hidroksizin. Adapun efek samping yang dapat muncul ialah somnolen. Somnolen ini dapat bersifat dose dependen, sakit kepala, serta saluran cerna. Efek dari sistem saraf pusat atau SSP dari antihistamin generasi memperpanjang interval QTc dibandingkan placebo. Reseptor H1 tersebar luas di berbagai sel seperti sel otot polos, sel endotel, sel mas, basofil, dan eosinofil. Semua reseptor tersebut mudah dicapai dari sirkulasi darah. Oleh karena itu, antagonis reseptor H1 tidak memerlukan distribusi jaringan yang luas untuk aksi kerjanya. Pada sel mas dan basofil, hasil akhirnya ialah pelepasan dari mediator sendiri. Target antagonis H1 ialah reseptor eksternal, sehingga efek farmakologi dicapai tanpa penetrasi sel dan tidak perlu memerlukan penembusan kedua, jarang terjadi dibandingkan dengan generasi pertama dan tidak berinteraksi dengan agen aktif lain di sistem saraf pusat seperti diazepam. Cetirizin juga tidak mempunyai efek samping terhadap hepar dan jantung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fase farmakodinamik dari cetirizin. Berikut penjelasannya. Fase farmakodinamik ini, cetirizin bertindak sebagai antagonis yang sangat selektif dari reseptor histamin H1. Cetirizin memiliki selektivitas 600 kali lipat atau lebih besar untuk reseptor H1 pada berbagai situs lain. Obat ini menunjukkan selektivitas 200 kali lipat atau lebih besar untuk reseptor H1 selama 5 reseptor muskarinik asetikolin. Karenanya tidak menunjukkan efek antikolinergik. Ini dapat menunjukkan penghambatan yang dapat diabaikan dari saluran HERG dan tidak ada kardiotoksisitas yang telah diamati dengan cetirizin pada dosis hingga 60 mg per hari, 6 kali dari dosis yang direkomendasikan normal dan dosis cetirizin tertinggi lainnya. Ini kita akan membahas fase farmakokinetik senyawa obat cetirizin. Pada fase farmakokinetik meliputi ATMA. Nah, yang pertama, absorpsi. Nah, absorpsi cetirizin diabsorpsi dengan cepat dengan waktu mencapai konsentrasi maksimum dalam plasma atau Tmax rata-rata 1 jam melalui pemberian tablet atau sirup pada orang dewasa. Jika relawan sehat diberikan multicetirizin, itu 10 mg sehari selama 10 hari. Nah, sedangkan konsentrasi puncak plasma rata-rata atau disebut Cmax adalah 311 mg per mil. Nah, dalam penelitian tidak ditemukan akumulasi.
Farmakokinetik cetirizine linear pada dosis oral berkisaran antara 5-60 mg. Nah, makanan tidak menimbulkan efek pada daerah bawah kurva atau AUC cetirizine, tetapi Tmax mengalami penundaan 1,7 jam dan Cmax menurun hingga 23%. Distribusi pada cetirizine yaitu ikatan protein plasma rata-rata dari cetirizine adalah 93%, tidak tergantung pada konsentrasi dengan kisaran antara 25-1000 mg per mil, yaitu termasuk level terapeutik plasma yang diobservasi. Nah, pengikatan protein plasma itu rata-rata cetirizine telah ditemukan 93 hingga 96% pada kisaran 25 hingga 1000 mil terlepas dari konsentrasi. Nah, pengikatan protein plasma 88 hingga 96% juga telah dilaporkan di berbagai penelitian. Obat ini terdekat dengan albumin dengan afinitas tinggi. Nah, sementara alfa-1 asam glikoprotein dan lipoprotein berkontribusi jauh lebih sedikit terhadap total protein plasma yang diikat. Fraksi levocetirizine yang tidak terikat atau bebas telah dilaporkan 8%. Nah, volume distribusi cetirizine yang sebenarnya tidak diketahui tetapi diperkirakan 0,3 hingga 0,45 liter per kilogram. Cetirizine secara buruk dan perlahan melintas saluran darah otak, yang sebagian besar disebabkan oleh sifat kimia, tetapi juga sebagai kecil karena aktivitas sebagai substansi P-glikoprotein. Metabolisme cetirizine mengalami lintas pertama atau first pass metabolism yang rendah. Nah, cetirizine dimetabolisme secara terbatas melalui non-dedikilasi oksidatif menjadi sebuah metabolis dengan aktivitas antihistamin yang tidak berarti. Nah, waktu paru eliminasi pada 146 relawan melalui beragam studi farmakokinetik adalah 8,3 jam dan bersihan tubuh total dari cetirizine kira-kira 53 mili per menit. Nah, pada fase sintesisnya kalian bisa lihat di bawah ini itu sintetis 1,4-klorofenilametil piperazine diakilasi dengan metil asetat dengan adanya pelarut natrium karbonat dan silena untuk menghasilkan produk substitusi SN2. Dalam hasil 28% saponifikasi ester asetat dilakukan dengan refluks dengan kalium hidroksida dalam etanol absolut untuk menghasilkan hasil 56% dari garam menengah kalium. Ini kemudian dihidrolisis dengan hasil berair dengan diekstraksi untuk memberikan hasil 81% dari produksi asam karboksilat. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai hubungan sifat fisika kimia dari senyawa obat cetirizine. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kasus penyalahgunaan obat cetirizine, yaitu viral pembantu cekoki bayi cetirizine dan efeknya jika diminum setiap hari. Berikut kasusnya. Baru-baru ini kembali viral seorang asisten rumah tangga memberi bayi yang berusia 4 bulan obat tidur jenis cetirizine ke dalam susu. Orang tuanya menjelaskan bahwa anaknya sering tertidur pulas beberapa waktu belakangan melalui Instagram miliknya. Sampai akhirnya suatu ketika anak yang masih berumur 4 bulan itu tidak terbangun. Saat itulah Firja dari orang tua bayi tersebut mengetahui bahwa anaknya diberi obat tidur oleh pembantunya. Dokter mengatakan obat tidur yang diberikan oleh pembantunya itu merupakan obat tidur sejenis cetirizine. Dan juga perlu kalian ketahui bahwa cetirizine itu adalah obat yang digunakan untuk mengatasi yang pertama gejala alergi, dan kedua ada flu seperti bersin, kulit gatal, mata berair atau hidung meler. Cetirizine ini juga dapat menimbulkan efek samping yang dapat lebih serius seperti kesulitan bernafas dan menelan. Jika seseorang yang mengonsumsi obat ini yang merasakan efek tersebut, segera mengunjungi dokter atau unit gawat darurat terdekat. Dan juga jika anak kalian mengonsumsi obat ini dalam dosis yang berlebihan atau tidak sesuai, anak kalian bisa mengalami sejumlah efek gelisah, mudah marah, dan rasa mengantuk yang ekstrim.
Bahkan penggunaan obat cetirizine yang terlalu sering atau setiap hari juga dapat memberikan dampak jangka panjang loh. Sehingga untuk penggunaan cetirizine itu harus digunakan jika perlu atau secukupnya sesuai dengan resep dokter. Sekian penjelasan kami mengenai hubungan sifat fisika obat senyawa cetirizine dan penyalahgunaan obat cetirizine. Semoga dapat bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.